A. Pengertian state of the art. State of the art atau disingkat dengan SOTA seringkali dengan istilah cutting edge atau leading edge, yang berarti level tertinggi, terkini dari pengembangan alat, teknik, topik, penelitian tertentu. State of the art merupakan kumpulan jurnal yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. State of the art turut memberi penjabaran mengenai perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan. B. Menentukan state of the art. State of the art yang kuat dan berkualitas, baik tidak semudah membalikkan telapak tangan. Cara mendapatkan SOTA yang kuat. 1. Brainstorming adalah teknik kreativitas individu maupun kelompok di mana dilakukan suatu usaha pemecahan masalah tertentu secara spontan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis metode penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Sebuah penelitian kualitatif biasanya dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai sesuatu fenomena dan nantinya akan mengkonstruksi suatu teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Metode analisis. 1. Analisis komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. 2. Analisis sebab akibat. Analisis sebab akibat biasanya digunakan untuk mencari tahu mengapa sesuatu menjadi salah. 3. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah jenis pengolahan data yang ditujukan untuk mengetahui kondisi lapangan, pasar, dan konsumen saat ini. 4. Analisis diagnosis. Sedikit lebih dalam dari analisis deskriptif, jenis pengolahan data ini bertujuan untuk mencari tahu akar masalah dan latar belakang dari suatu kondisi. 5. Analisis naratif. Analisis naratif yaitu sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusun menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. 6. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah. 7. Analisis statistik. Analisis statistik adalah sebuah proses pengolahan data yang meliputi pemeriksaan, pembersihan, transformasi, pemrosesan, dan pemodelan data. 8. Analisis sosiologi. Analisis sosiologi adalah usaha untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai suatu situasi atau realitas sosial atau masalah sosial secara objektif. 9. Analisis orientasi masa depan. Analisis orientasi masa depan merupakan upaya antisipasi terhadap masa depan. 10. Analisis kebijakan sosial. Analisis kebijakan sosial adalah usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan. Studi literatur. Studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Berikut contoh-contoh jenis literatur. 1. Buku. Buku adalah jenis literatur yang banyak digunakan untuk mendukung suatu argumen dalam penulisan sebuah karya tulis. 2. Jurnal. Jurnal adalah literatur yang menyajikan hasil-hasil peneliti. 3. Laporan penelitian. Biasanya laporan penelitian dapat diakses melalui website dari lembaga pemerintah dan universitas. 4. Skripsi, tesis, disertasi. Literatur ini hampir sama dengan laporan penelitian, namun lebih komprehensif dan topiknya cenderung spesifik. 5. Database. Database merupakan kumpulan data yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu. 6. Internet. Internet menjadi sumber informasi yang mudah diakses oleh siapapun. 7. Koran atau majalah. Koran atau majalah dapat menjadi referensi tentang hal yang terjadi pada masa lampau. 8. Dokumen pemerintah. Dokumen pemerintah dapat berupa kumpulan peraturan perundang-undangan, laporan resmi, atau keterangan resmi dari pemerintah.